Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Gimana quarantine day-nya? Masih pada betah kan di rumah aja? Masih pada betah kan buat stay di rumah nggak kemana-mana? Nah, pasti teman-teman semua di rumah udah pada bosan ya? Udah pada mau keluar, pingin main, pingin sekolah lagi, pingin beraktivitas seperti sedia kala. Tapi sayangnya belum bisa, karena dari pemerintah sendiri masih menerapkan sistem PSBB. Nah, teman-teman, di masa quarantine day ini jangan lupa tetap belajar, tetap buka bukunya, tetap dipelajari materi-materinya. Nah, kali ini Ibu akan membawakan materi eh, mengenai tentang komponen makna. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu komponen makna itu apa? Nah, sebelum kita membahas komponen makna lebih jauh, apa itu komponen makna, perbedaan komponen makna dengan medan makna, analisis komponen makna, hanya sedikit ya analisisnya, dan manfaat dari komponen makna, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, komponen makna itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih komponen makna itu sebenarnya apa ya? Terus apa hubungannya sama medan makna? Terus analisis komponen makna itu apa? Manfaatnya apa? Tapi pasti teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum tahu dong. Nah, di sini Ibu mau jelasin apa itu pengertian dari yang pertama ya, itu apa itu pengertian dari komponen makna. Pertama, kita akan membahas pengertian komponen makna menurut KR. Nah, menurut KR, komponen makna itu atau komponen semantik adalah setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Nah, jadi menurut si KR ini setiap kata itu punya unsur yang membentuk suatu makna yang akan menjadikan unsur makna tersebut itu jadi sebuah komponen makna. Yang kedua, pengertian komponen makna menurut Palmer ialah keseluruhan makna dari suatu kata terdiri atas sejumlah elemen yang antara elemen yang satu dengan yang lainnya memiliki ciri yang berbeda-beda. Jadi menurut si Palmer ini suatu kata itu pasti punya elemen, sejumlah elemen yang memiliki yang pasti punya ciri itu beda-beda. Jadi setiap satu elemen itu punya banyak ciri dan pasti itu berbeda. Itu menurut Palmer. Nah, sama halnya dengan medan makna, setiap kata, leksem, atau butir leksikal tertentu pasti mempunyai makna. Makna yang dimiliki oleh setiap leksem atau butir leksikal itu terdiri dari sejumlah komponen yang dinamakan komponen makna atau bisa disimpulkan ya, bisa disimpulkan setiap medan makna, setiap kata, setiap leksem, setiap butir leksikal itu pasti memiliki makna dan setiap makna itu pasti mempunyai komponen-komponennya gitu teman-teman. Nah, dari sini ada yang masih bingung? Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari komponen makna ini adalah makna yang dimiliki oleh setiap kata, leksem, atau butir leksikal yang terdiri dari sejumlah komponen yang dinamakan komponen makna. Komponen makna ini membentuk keseluruhan makna kata, leksem, atau butir leksikal tersebut. Nah, komponen makna ini dapat kita analisis, dapat kita butiri, dapat kita sebutkan satu per satu berdasarkan pengertian-pengertian yang dimiliki oleh makna tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari komponen makna. Nah, apa aja sih manfaat dari komponen makna dan ada berapa sih manfaat dari komponen makna tersebut? Nah, ada 3 manfaat dari komponen makna. Apa aja? Yang pertama, kita dapat menemukan perbedaan dari bentuk-bentuk yang bersinonim. Apa sih perbedaan dari bentuk-bentuk makna yang kata yang bersinonim? Nah, kata yang bersinonim itu contohnya adalah, kita cari contoh ya. Contohnya itu adalah kata ayah dan bapak. Nah, apa sih perbedaan dari kata ayah dan bapak?
Jadi kata ayah itu adalah orang atau laki-laki yang sedarah sama kita, laki-laki dewasa sedarah dengan kita, dan merupakan kata panggilan yang terhormat untuk orang yang lebih tua dari kita. Nah, kalau kata bapak tersendiri itu adalah maknanya laki-laki, dia lebih dewasa, dan kalau kata bapak itu lebih kepada kata sapaan kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, yang kedua, manfaat yang kedua adalah berguna untuk membuat prediksi makna-makna gramatikal afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Misalnya dalam proses afiksasi dengan prefiks me pada nomina yang memiliki komponen makna alat akan mempunyai makna gramatikal melakukan tindakan dengan alat dalam kata dasarnya. Contohnya pada nomina atau alat gergaji yang kita tambah dengan prefiks me akan jadi menggergaji. Nah, makna gramatikal dari menggergaji itu sendiri adalah kita sedang melakukan tindakan dengan alat yang kita sebut gergaji itu. Nah, manfaat yang ketiga untuk meramalkan makna gramatikal dapat juga dilihat pada proses reduplikasi dan proses komposisi. Dalam proses reduplikasi yang terjadi pada kata dasar yang memiliki komponen makna sesaat dapat memberikan makna gramatikal berulang-ulang, seperti pada kata memotong-motong, memukul-mukul, menendang-nendang. Nah, yang selanjutnya pada kata dasar verba yang memiliki komponen makna bersaat. Dibedakan ya antara sesaat dan bersaat. Nah, kalau bersaat ini dia akan memberikan makna gramatikal yang dilakukan tanpa tujuan. Contohnya membaca-baca, tetap berulang-ulang ya teman-teman. Tapi di sini makna gramatikalnya dilakukan tanpa tujuan, yaitu membaca-baca, duduk-duduk, atau mandi-mandi. Nah, kita akan bahas sedikit tentang analisis komponen makna yang dapat dilakukan terhadap kata-kata dengan menguraikan komponen makna sampai komponen makna yang sekecil-kecilnya. Nah, jadi cara menganalisis komponen makna itu seperti apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mencari perbedaan komponen makna dengan menggunakan analisis komponen makna. Itu bisa dengan menggunakan tanda plus atau bisa juga dengan menggunakan tanda minus. Nah, apa sih artinya tanda plus dan minus itu untuk mencari perbedaan komponen makna? Nah, tanda plus itu artinya memiliki atau artinya setiap kata yang memiliki komponen makna, sedangkan tanda minus itu kata yang tidak memiliki komponen makna. Sudah jelas ya teman-teman? Jadi menggunakan tanda plus dan tanda minus. Tanda plus adalah kata yang memiliki komponen makna, tanda minus adalah kata yang tidak memiliki komponen makna. Nah, gimana sih Bu contohnya menggunakan tanda plus dan minus? Nah, di sini contohnya kita tarik lagi kata ayah dan bapak. Nah, kata ayah itu mengandung komponen makna manusia. Karena dia mengandung komponen makna, jadi plus ya, tandanya plus manusia, dewasa, laki-laki. Nah, kata bapak itu dia juga memiliki komponen makna yang sama, plusnya adalah manusia, dewasa, laki-laki. Nah, di sini adalah bedanya kata ayah itu tandanya minusnya di kata sapaan orang yang dihormati. Nah, di kata ayah itu makna sapaan orang yang dihormati itu adalah minus. Sedangkan di kata bapak makna sapaan orang yang dihormati itu adalah tanda plus, karena di sini seperti yang udah saya jelaskan tadi di awal, kalau kata bapak itu lebih kepada maknanya kita menyapa orang yang lebih tua dari kita menggunakan kata bapak.
Nah, sedangkan kalau kata ayah ini adalah orang yang satu darah dengan kita, orang tua kita, laki-laki yang sama-sama ayah dan bapak ini juga sama-sama manusia, sama-sama laki-laki. Jadi bisa ya dibedain. Nah, analisis komponen makna juga bisa kita cari komponen maknanya itu dengan menggunakan konteks kalimat. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan lebih jauh karena di sini saya benar-benar akan menjelaskan tentang komponen makna saja. Nah, kira-kira dari manfaat-manfaat itu ada nggak sih pembeda makna dan hubungan antar komponen makna? Nah, pastinya ada. Apa sih pembedanya gitu kan? Nah, untuk dapat menganalisis komponen makna, seseorang perlu mengetahui hubungan-hubungan makna yang ada di dalam kata-kata. Contohnya pada kata melompat dan kata melompat-lompat, itu pasti mempunyai hubungan makna dan perbedaan makna, sehingga diperlukan komponen pembeda. Nah, lain halnya dengan kata melompat dan kata melihat, itu dia jelas berbeda. Kita tidak perlu memerlukan komponen pembeda untuk melihat perbedaannya. Tapi kalau untuk kata melompat dan melompat-lompat kan kita perlu komponen pembedanya kan. Nah, komponen pembeda makna ini akan jelas apabila diketahui komponen maknanya. Komponen makna diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh kedekatan, kemiripan, kesamaan dan ketidaksamaan suatu makna kata. Jadi bisa ditarik kesimpulan untuk seluruh pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Komponen makna itu benar-benar diperlukan ya, sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh kedekatan, kemiripan satu makna kata. Jadi seberapa jauh sih perbedaan atau seberapa jauh sih kemiripan antara kata melompat dengan kata melompat-lompat, seberapa jauh sih perbedaan antara kata ayah dan kata bapak, seberapa jauh sih perbedaan antara kata ibu dengan kata bunda, atau seberapa jauh sih perbedaan kata melihat dengan melihat-lihat gitu teman-teman. Nah, sudah kita tarik ya teman-teman kesimpulannya. Semoga ilmu yang kita bagikan hari ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk kita tapi untuk orang sekitar juga, dan semoga ilmunya dapat kita serap dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan micro teaching kita hari ini. Mohon maaf jika saya ada kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam penyampaian yang terbata-bata maupun dalam penyampaian yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan dapat diterima di sisi Allah, dapat berguna untuk kedepannya, dapat bermanfaat untuk orang sekitar juga. Dan kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala, karena saya yakin pasti teman-teman semua sudah benar-benar merindukan aktivitas di luar rumah, seperti bersekolah, ketemu sama guru-guru, ketemu sama teman-teman, dan aktivitas belajar mengajar seperti biasanya. Kita doakan semoga semuanya cepat berlalu dan cepat berakhir. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, cukup sekian teman-teman perjumpaan micro teaching kita hari ini. Dadah. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan di komen. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.